Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, semuanya dimanapun Anda berada. Selamat datang di channel saya. Di video ini saya akan berbagi suatu ilmu. Semoga bermanfaat untuk semua teman-teman. Tonton terus sampai habis. Jangan di skip ya, dan jangan lupa di-share ke teman-teman apabila channel ini bermanfaat untuk kalian semuanya. Sekian dan terima kasih. Selamat menonton. Enjoy. Makrifat adalah suatu topik yang sangat sukar untuk difahami. Banyak orang tidak mengerti tetapi beranggapan faham. Mereka beranggapan ilmu makrifat itu adalah makrifat mengenal. Ilmu tidak sedikit pun menyentuh makrifat. Karena apa? Karena ilmu adalah yang berkaitan dengan alam. Alam yang dijadikan Tuhan dan alam bukan Tuhan. Sedangkan makrifat adalah yang berhubungan dengan zat Allah yang mutlak, yaitu Tuhan semesta alam. Sungguh jauh perbedaannya. Contohnya orang yang mempunyai ilmu tentang motor, ia sangat faham tentang motor, tetapi malangnya dia sendiri tidak ada motor, jadi kalau hendak berpergian kemana-mana pun terpaksa naik angkot atau bus. Beginikah yang dikatakan makrifat? Tentu saja bukan. Makrifat adalah berkaitan dengan pengalaman, hal, rasa, tetapi bukan yang berkaitan dengan ilmu. Seseorang yang bermakrifat, yang sungguh-sungguh dalam makrifatnya kepada Allah, bukan hanya sekadar teori semata, tetapi ia telah benar-benar meresapi makrifat itu, malahan telah menjadi satu dalam pandangan tauhid. Maka, jika mereka mati, sesungguhnya mereka tidak mati, tetapi mereka hidup di sisi Allah dan mendapat rahmatnya. Allah mengharamkan cacing-cacing dan ulat-ulat tanah untuk memakan jasadnya yang telah dikuburkan itu, walaupun telah dikuburkan beratus-ratus tahun, jasadnya masih tetap tidak binasa, malahan masih seperti baru. Dikebumikan, segar tidak hancur dan tidak mengalami perubahan, kelihatan seperti orang yang mimpi indah dalam tidur. Ada sebahagian yang lain mendapat rahmat dari Tuhan. Dengan apa yang disebut, terbang burung terbang sangkar, jasad dan ruh mereka kembali kepada Tuhan yang dikasihinya. Hai jiwa-jiwa nan tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan redo dan meredoi. Untuk menuju status orang-orang beriman harus melalui tahapan makrifat. Adapun iman yang ditasdik di hati, tidak bisa tasdik kalau tidak mengenal Allah. Tasdik adalah hasil daripada pengenalan. Makrifat akan mustahil bisa tasdik di hati kalau belum kenal, sama dengan menasdikkan buah simalakama yaitu hayal, palsu dan angan-angan sahaja. Koreksilah makna pengenalan. Makrifatullah, mengenal Allah subhanahu wa ta'ala, pada zatnya, pada sifatnya, pada asmanya dan pada afalnya. Awaluddin marifatullah artinya, awal agama mengenal Allah. Layasul salat illa bin marifat artinya, tidak sah salat tanpa mengenal Allah. Men atafa nafsahu fakat arafa rabahu artinya, barang siapa mengenal dirinya dia mengenal Tuhannya. Alastu birab bikum kolubala syahidna artinya, bukankah aku ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Al-insanu siri wa ana sirihu artinya, manusia itu rahasiaku dan akulah rahasianya. Wafi amfusikum afalatub sirun artinya, di dalam dirimu mengapa kamu tidak melihat? Anahnu akrabi min habil waris artinya, aku lebih dekat dari urat nadi lehermu. La ta'budu rabbana lem yara artinya, aku tidak akan menyembah Allah apabila aku tidak melihatnya terlebih dahulu. Mereka yang bermakrifat adalah mereka yang melihat Allah dengan mata hati, yaitu merasakan zahirnya Allah. Mereka yang merasakan wujud Allah, mereka itu berkekalan lebur dan tenggelam dalam merasakannya. Hubungan manusia dengan Allah pada malam gaibul gaib yaitu dalam keadaan antah berantah hanya zat semata. Belum ada awal dan belum ada akhir, belum ada bulan dan belum ada matahari, belum ada bintang, belum ada sesuatu pun. Malahan belum ada Tuhan yang bernama Allah, maka dalam keadaan ini, diri yang punya zat tersebut telah mentajalikan dirinya untuk memuji dirinya. Lantas tajalilah nur Allah dan kemudian tajali pula nur Muhammad, insan kamil, yang pada peringkat ini dinamakan anta ana, kamu, aku, kamu, ana anta. Maka yang punya zat bertanya kepada Nur Muhammad dan sekalian roh untuk menentukan kedudukan dan taraf hamba. Lantas ditanyakan kepada Nur Muhammad, aku ini Tuhanmu? Maka dijawablah Nur Muhammad yang mewakili seluruh roh, ya, engkau Tuhanku.
Persaksian ini dengan jelas diterangkan dalam Al-Quran Surat Al-A'raf 7172, Alastu birabbikum, qalu bala syahidna. Artinya, bukan aku ini Tuhanmu? Betul engkau Tuhan kami menjadi saksi. Selepas pengakuan atau persumpahan roh itu dilaksanakan, maka bermulalah era baru di dalam perwujudan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti firman Allah dalam hadis qudsi yang artinya, aku suka mengenal diriku, lalu aku jadikan makhluk ini dan aku perkenalkan diriku. Apa yang dimaksud dengan makhluk ini ialah Nur Muhammad, sebab seluruh kejadian alam maya ini dijadikan daripada Nur Muhammad. Tujuan yang punya zat mentajalikan Nur Muhammad adalah untuk memperkenalkan dirinya sendiri dengan diri rahasianya sendiri. Maka diri rahasianya itu adalah ditanggung dan diakui amanahnya oleh suatu kejadian yang bernama insan yang bertubuh diri batin, roh, dan diri batin itulah diri manusia atau rohani. Firman Allah dalam hadis qudsi, Al-insanu siri wa ana siruhu, artinya manusia itu rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasianya. Jadi yang dinamakan manusia itu ialah karena ia mengenal rahasia. Dengan perkataan lain, manusia itu mengandung rahasia Allah. Karena manusia menanggung rahasia Allah, maka manusia harus berusaha mengenal dirinya, dan dengan mengenal dirinya manusia akan dapat mengenal Tuhannya, sehingga lebih mudah kembali menyerahkan dirinya kepada yang punya diri pada waktu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yaitu tatkala berpisah roh dengan jasad, kembali kepada Allah harus selalu dilakukan semasa hidup. Masih berjasad, contohnya dengan sholat, karena sholat adalah mi'raj orang mukmin, atau dengan mati sebelum mati. Firman Allah, An-Nisa 58, Innalaha yakmarukum, antu abdul amanati, ilah liha. Artinya, sesungguhnya Allah memerintahkan kamu supaya memulangkan amanah kepada yang berhak menerimanya. Allah, barang siapa mengenal dirinya maka ia akan mengenal Tuhannya. Dalam menawarkan tugas yang sangat berat ini, pernah ditawarkan rahasianya itu kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi semuanya tidak sanggup menerimanya. Firman Allah, sesungguhnya kami telah menawarkan suatu amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, tetapi mereka enggan memikulnya dan merasa tidak akan sanggup, lantas hanya manusia yang sanggup menerimanya. Oleh karena amanat, rahasia Allah, telah diterima, maka adalah menjadi tanggung jawab manusia untuk menunaikan janjinya. Dengan kata lain, tugas manusia adalah menjaga hubungannya dengan yang punya rahasia. Setelah amanat, rahasia Allah, diterima oleh manusia, diri batin, roh, untuk tujuan inilah maka Adam dilahirkan untuk bagi memperbanyak diri penanggung rahasia dan berkembang dari satu abad ke satu abad. Dari satu generasi ke satu generasi yang lain sampai alam ini mengalami kiamat dan rahasia itu kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Artinya, kita berasal dari Allah dan kembali kepada Allah. Aku tiupkan ruhku ke dalamnya. Rahasiaku adalah ruhku, dia menanggil dirinya aku, tapi di atasnya ada aku Allah. Memang benar Allah itu tidak dapat dihijab oleh sesuatu pun, tapi itu bagi mereka yang telah mengenal Allah, bagi mereka yang telah esa. Tapi bagi kebanyakan orang, Allah dan dirinya adalah dua. Jadi anggapan inilah yang menghijab mereka, anggapan inilah yang harus dibuang, tetapi untuk membuangnya bukanlah mudah, karena ego akan melawannya mati-matian. Karena ego tahu, apabila manusia itu masuk ke makam keesaan, maka ego akan terkubur, dan ia tidak mau itu akan terjadi. Baiklah sedulur-sedulur, pengertian makrifatullah, kalau ada kata yang salah, sekiranya mohon dimaafkan. Akhir kata saya ucapkan wassalam, semoga bermanfaat. Amin.